Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari sekian banyak fadail atau keutamaan dari bulan Ramadan adalah bulan di mana doa bagi seorang yang berpuasa benar-benar tidak ada hijab antara yang berdoa dengan Allah, yang dimohon pengkabulan atas doa yang dipanjatkan. Dengan kata lain, bahwa doa orang yang berpuasa benar-benar mustajab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, beliau mengatakan, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-saim tayuf tira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, imamun adilun, imam, pemimpin yang benar-benar menegakkan keadilan. Doanya juga tidak akan ditolak oleh Allah. Adil dan tentu saja mukmin muslim. Dan yang ketiganya, dakwatul madlum, doa orang yang teraniaya, doa orang yang tersakiti, terfitnah, tertuduh. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, demikian apa yang Rasulullah sabdakan terkait dengan 3 kelompok manusia yang doa mereka pasti akan Allah kabulkan, yang tentu saja dengan cara Allah. Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari spesifik kita membahas kesempatan khutbah Jumat ini yang terkait dengan doa. Kenapa kita mesti berdoa? Doa adalah permohonan, permintaan. Kepada siapa kita memohon, kepada siapa kita meminta, jelas dan tentu saja kita memohon, kita meminta pada yang punya. Bahkan lebih tepat kita membahasakannya kepada yang maha punya. Karena yang bisa memberi, yang bisa mengabulkan doa-doa kita hanya yang maha punya. Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan pernah bisa memberi. Begitu dalam sebuah ungkapan Arab disebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala secara gamblang mengatakan di dalam surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu butuh Allah. Fuqara'u ilallah, memerlukan Allah. Dan Allah yang kalian butuhkan, Dia maha kaya lagi maha terpuji. Atas kemahakayaan Allah itulah makanya kita senantiasa bermohon kepadanya, bermunajat kepadanya, memohon pertolongan kepadanya. Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun adab di dalam berdoa
Paling tidak kita bisa menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, di dalam kita berdoa, mulailah dengan memuja dan memuji Allah. Lanjut, hendaknya kita juga bersalawat kepada Rasulullah. Setelah kita bersalawat kepada Rasulullah, baru kemudian kita menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita, permintaan kita. Dan kita dahulukan permohonan atau permintaan kita adalah permohonan agar dosa-dosa kita diampuni, permohonan agar dosa-dosa kedua orang tua kita juga Allah ampuni. Baru setelah itu yang lain-lainnya yang memang kita benar-benar berhajat, yang memang kita benar-benar membutuhkannya. Jangan orang berdoa tanpa mendahulukan pujian terhadap Allah, tanpa bersalawat kepada Rasulullah. Itu nanti min su'il adab, termasuk tidak atau kurang beradab kita di dalam berdoa. Dan kemudian juga di dalam berdoa, hendaknya kita jangan sekali-kali berbuat kesyirikan. Bagaimana berbuat syirik di dalam berdoa? Berdoa di samping kepada Allah, juga berharap kepada selain Allah. Bertawasul kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan di dalam berdoa. Apa yang kadang kita dengar di lingkungan kita, terutama di perkampungan-perkampungan. Masih ada saja mereka di dalam berdoa yang justru mengalamatkan doa mereka kepada makhluk-makhluk gaib yang tidak jelas. Ya Gauth, ya Autad, ya Nujaba, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kesemuanya itu adalah makhluk-makhluk gaib yang kita percaya ada makhluk gaib. Tapi makhluk gaib bukan untuk kita mintai pertolongan, bukan. Mereka itu tadi yang disebut dengan Al-Ghauth, dengan Autad, dengan Nujaba. Oleh sebagian masyarakat diyakini sebagai pasak-pasak bumi, sebagai patok-patok yang ada di bumi ini. Kalau tidak ada mereka, bumi ini akan goncang, bumi ini akan rusak. Kenapa tidak cukup Allah sebagai penjaga bumi ini, sebagai penjaga alam semesta? Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan kemudian juga di dalam kita berdoa, jangan sekali-kali ada terselip doa qati'atur rahim, memutus silaturahim. Diharamkan di dalam kita berdoa justru memutus silaturahim. Kita meminta, ya Allah, jauhkan dia dari aku, jauhkan aku dari dia. Padahal yang kita maksud dengan orang yang ingin kita oleh Allah dijauhkan dan kita juga menjauh dari dia, dia menjauh dari kita, adalah dia muslim, adalah dia mukmin. Persoalan dia punya kesalahan, memangnya siapa yang tidak punya kesalahan? Dengan kesalahan yang ada pada saudara kita, bagaimana kita berlapang dada untuk bisa memaafkan? Karena pada gilirannya bukan mustahil, kita juga akan bersalah terhadap saudara kita. Atas dasar itulah maka Islam mengharamkan di dalam doa memutus silaturahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahimi, tidak bakalan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu diantara adab-adab di dalam kita berdoa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, atas dasar apa yang kita pahami terkait dengan doa yang seperti inilah, maka mari kita tamak di dalam berdoa. Maksudnya adalah jangan pernah kita bosan berdoa.
Apalagi nanti dengan alasan atau dugaan-dugaan Allah tidak adil. Saya sudah sering berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Orang lain selalu dikabulkan. Jangan ada terbesit pemikiran yang seperti itu. Allah akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Sekali lagi dengan cara Allah. Ada yang disegerakan. Ada yang dilambatkan. Ada yang diberikan kepada nanti nasab kita, keturunan kita, anak cucu kita. Ada yang diberi kebaikan, diberi pahala setimpal dengan doa yang kita pohonkan. Karena tidak ada seorang hamba muslim mukmin yang menadahkan kedua telapak tangannya, melainkan dia dengan menadahkan kedua telapak tangannya atau dengan berdoa, bukan tidak mungkin tanpa menadahkan kedua telapak tangannya, tapi pasti banget hatinya benar-benar menghadap Allah, jiwa dan raganya benar-benar menghadap Allah, maka tidak ada yang sifral yadain, tidak ada yang kemudian hampa tanpa mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Allah di dalam firman-Nya Al-Ghafir surah 40 ayat 60 berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Apa kata Allah? Allah berfirman, mintalah kepadaku, niscaya akan kupenuhi permintaanku. Adapun orang-orang yang sombong, yastakbiruna an ibadatihi, sombong untuk beribadah, untuk tunduk dan patuh kepadaku, termasuk berdoa. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa. Apa kata Allah? Akan masuk neraka nantinya dalam keadaan hina. Makanya ada yang menyimpulkan, orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang-orang yang sombong. Padahal dia bisa apa? Padahal dia punya apa? Sementara orang-orang yang rajin sekali berdoa, sementara dia tidak justru membarengi dengan amal, dengan ibadah, itu adalah orang-orang yang bodoh. Mari kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah. Yang kita mohon hanya dua hal: terbebas, dihindarkan dari petaka bencana satu sisi, di sisi lain kita memohon kepada Allah senantiasa kebaikan, bimbingannya, petunjuknya, rahmat dan karunia-Nya. Filosofi dari seuntai doa bagi seorang mukmin muslim adalah bukti ketundukan, kepatuhan kepada Allah, dan pengakuan akan kebaikan dan kepapaannya di hadapan yang maha kuat lagi maha kaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.